Puji Tuhan, saudara yang kekasih, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mula pertama saya sampaikan kepada saudara sekalian, belum terlambat saya rasa, selamat hari Natal dan selamat tahun baru. Puji Tuhan. Dan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Gembala, Pastor Jerry Sanger, Pastor Esther untuk pelayanan yang saat ini diserahkan pada saya. Puji Tuhan saudaraku. Baik, tema kita pada saat ini adalah give thanks, ya, mengucap syukur. Saya akan langsung saja mulai dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, ya, ayat tema kita 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Saya bacakan demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, mengucap syukur dalam segala hal. Ya, baik dalam segala keperluan kita, dalam segala hal termasuk dalam segala keadaan, dalam keadaan yang sulit sekalipun Tuhan ingin kita mengucap syukur, dan dikatakan itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, tentu ada maksud Tuhan kenapa kita diharuskan untuk mengucap syukur. Nah, saudara, kita lihat di sini, saudaraku, ini kalimat perintah. Kalau kalimat perintah itu mau tidak mau harus kita ikuti. Berarti kalau saya tidak mengucap syukur, saya tidak mentaati firman Allah. Nah, nanti kita akan lihat betapa indahnya rahasia dalam mengucap syukur itu sangat luar biasa. Ya, puji Tuhan. Nah, kita lihat saudaraku, kita lihat dunia sekarang ini jelas sekali penuh dengan tantangan. Jadi untuk mengucap syukur itu perlu perjuangan. Ya. Nah, saudaraku, tentu saat ini pun saudara-saudara sekalian, baik ya di GPI Brisbane, ya, di LG Gold Coast, semuanya mengalami masa sulit, situasi yang sulit. Jadi tantangan untuk kita bisa mengucap syukur dalam keadaan seperti ini. Saya akan baca sekarang kitab Filipi pasal 4 ayat 6. Kitab Filipi pasal 4 ayat 6. Ya, saya bacakan begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, kita lihat saudaraku, ada satu hal, ada dua hal yang bertentangan di sini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi, nah ini sebaliknya, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi, lawan dari mengucap syukur adalah apa? Khawatir. Khawatir. Nah, kekhawatiran itu seolah-olah ya sesuatu yang abstrak, yang nggak kelihatan di luar dan sebagainya. Tapi itu bertentangan dengan firman Allah. Bertentangan dengan firman Allah. Sekali lagi, lawan dari mengucap syukur adalah khawatir. Nah, jadi khawatir jelas sekali akan menghasilkan apa? Persungutan. Orang yang khawatir akan mulai negative thinking dan sebagainya. Kalau saya akan membaca sekali lagi, Lukas 10 ayat 41. Kita perhatikan hubungan tentang khawatir di sini, kita lihat saudaraku ya. Lukas 10 ayat 41, ketika satu waktu Tuhan Yesus datang ke Betania, Dia sampaikan firman Allah. Maria duduk di kaki Tuhan Yesus mendengarkan firman Allah. Marta sibuk melayani. Melayani Tuhan bagus sekali, saudaraku. Tetapi pelayanan Maria, pelayanan Marta di sini kita lihat, saudaraku, bukan dengan hati yang tulus. Dia mulai melirik-lirik saudaranya, ya. Dia lihat kenapa itu saudaraku itu kok tidak membantu aku dan seterusnya. Saya baca begini. Kemudian dia berkata pada Tuhan Yesus, Guru, apa tidakkah engkau peduli pada saudaraku itu? Tapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Nah, ini saudaraku, lawan dari mengucap syukur ada khawatir, dan hasil dari khawatir itu apa? Kita lihat di sini, bersungut-sungut. Seperti Marta tadi bersungut-sungut, dan dia ditegur oleh Tuhan Yesus. Orang yang khawatir, bersungut-sungut justru apa?
menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tentu dalam dunia medis pun juga dikatakan orang yang suka bersungut-sungut, suka marah-marah atau apa akan berdampak negatif pada kesehatan. Ya, itu darah tinggi dan sebagainya, kemudian emosional dan tak terkendali dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini saudaraku, orang yang khawatir itu cenderung untuk ini egosentris, cenderung untuk self-centered. Ya, jadi hanya concern pada dirinya sendiri. Orang yang khawatir, mulai memikirkan gimana ya, caranya bagaimana ya, aku mencari perlindungan. Cara bagaimana ya, aku supaya tercukupi. Nah, kemudian dia berusaha untuk melakukan yang terbaik, tapi apa? Bagi dirinya sendiri. Terlalu khawatir. Orang yang terlalu khawatir akan masa depan, aduh kalau aku tua nanti bagaimana, kemudian mulai ini bingung dengan diri sendiri. Tanpa memikirkan orang lain, apalagi juga tanpa mengingat Tuhan. Jadi seringkali memakai kekuatan diri sendiri. Dan ternyata orang itu makin dia memakai kekuatan sendiri untuk cari ini, cari itu, justru akan makin kecewa. Karena apa? Karena Tuhan itu sumber segala-galanya. Karena kekuatan kita, saudaraku, terbatas. Saya tidak mungkin bisa memenuhi keperluan saya dengan kekuatan saya sendiri, segala-galanya. Tidak bisa. Kesehatan, finansial, dan sebagainya. Tuhan sumber segala-galanya. Jadi, rugi kalau kita khawatir, kalau kemudian kita bersungut-sungut, dan sebagainya. Ya. Dan ketika kita kecewa, tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, kemudian mulai marah. Mulai kepahitan kepada sesama. Dan paling bahaya, mulai pahit kepada Tuhan. Ada contoh dalam Alkitab. Orang yang ketika alami masalah, alami situasi yang sulit, tidak mengucap syukur, tidak menerima keadaan, dan kemudian cari solusi dengan kekuatan sendiri. Saya akan membaca kitab Rut, pasal 1, ayat 1 dan ayat 2. Rut pasal 1, ayat 1 dan ayat 2, saya bacakan begini. Rut 1, ayat 1 dan ayat 2, Elimelech, Naomi, Mahlon, Kilion tinggal di Bethlehem. Ya, mereka tinggal, saya tidak usah baca ayatnya. Elimelech, Naomi, Mahlon dan Kilion itu tinggal di Bethlehem di Efrata. Nah, kalau kita lihat arti namanya itu indah sekali. Tentu saudara tahu juga Bethlehem artinya rumah roti. Itu tempat di mana nanti Tuhan Yesus dilahirkan. Bethlehem, Efrata, ya. Jadi Bethlehem itu terletak di daerah Efrata. Efrata itu artinya berbuah-buah. Padang Efrata. Disitulah gembala-gembala pun menerima berita dari malaikat tentang kelahiran Tuhan Yesus. Jadi seharusnya Elimelech, Naomi, Mahlon, Kilion itu ya senang, berpuas diri dengan apa yang ada di Bethlehem Efrata, daerah yang sangat diberkati Tuhan. Itu semuanya di daerah Israel. Tapi ada ujian berupa apa? Kelaparan, saudaraku. Ujian kelaparan. Nah, kita lihat, di daerah rohani pun tetap ada ujian. Jadi meskipun kita sudah menjadi anak Tuhan, setia seperti apa, kadang-kadang Tuhan izinkan ujian. Nah, di saat ujian itu terlihat kualitas iman kita. Ternyata keluarga ini, Elimelech, Naomi, Mahlon, Kilion ini, saudaraku, mereka ini tidak mengucap syukur. Mereka itu kemudian apa? Cari jalan keluar sendiri yang bertentangan dengan kehendak Allah, yaitu lari ke Moab. Mencari pertolongan dari Moab. Padahal Moab itu adalah bangsa yang dikutuk oleh Allah. Bangsa yang dikutuk oleh Allah. Kita lihat terpampang di sini, ya. Saya baca sekali lagi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ayat 2, kita lihat sekarang ayat 2. Nama orang itu ialah Elimelech, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion, semuanya orang-orang Efrata, berbuah-buah dari Bethlehem, Yehuda. Bethlehem, rumah roti. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Saudara, kita perhatikan, Moab itu bangsa yang dikutuk oleh Allah.
Dan orang Moab tidak boleh masuk dalam perhimpunan orang Israel. Tapi sekarang keluarga Elimelech justru nyemplung ke Moab. Nah ini kebalikannya, saudaraku. Orang Moab nggak boleh ke sini, justru orang sini yang ke sana. Ya, nah kita lihat inilah orang yang sufficient untuk mencukupi diri sendiri dengan cara yang salah. Nah kita lihat akibatnya, kita tahu Naomi sekeluarga alami banyak kerugian. Elimelech meninggal, kemudian Mahlon Kilion pun meninggal, dan mereka menjadi miskin, ya, karena Moab tidak bisa menolong. Dan satu ketika terdengar kabar Bethlehem sudah pulih. Tuhan sudah memulihkan Israel. Yang alami bila kelaparan itu bukan cuma Bethlehem, tapi seluruh Israel alami bila kelaparan. Harusnya keluarga itu berkata begini, aduh, bukan cuma aku yang alami masalah ini. Saya yakin masalah pandemi ini bukan dialami oleh sekelompok orang, tapi seisi dunia alami semua ini, saudaraku. Bagaimana sikap kita? Saudara, saya yakin ya, semua jemaat di sini pun mengucap syukur. Sekalipun kita mungkin ibadahnya mungkin online, ya, mengucap syukur. Tuhan itu baik buat kita. Naomi artinya manis, saudaraku, artinya manis. Nah, kita lihat, saudaraku, kemudian Naomi yang artinya manis itu berubah menjadi pahit. Coba saya membaca lagi, Rut 1 ayat 20. Naomi pulang ke Bethlehem bersama salah satu menantunya, yaitu Rut. Ya, dalam kitab Rut 1 ayat 20, saya bacakan begini. Tetapi Naomi berkata kepada mereka, kepada Orpah dan kepada Rut, ya, tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan, maaf, ini ucapan Naomi kepada orang-orang Bethlehem. Ketika Naomi pulang, Bethlehem gempar, Naomi datang. Dan kemudian berkata begini Naomi, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Mara artinya apa? Pahit. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Kalau saya membaca ayat ini, kasihan sekali. Naomi yang dulunya manis, baik, sekarang berubah menjadi pahit. Bukan cuma secara jasmani, fisiknya telah pahit. Saya berani katakan begitu, kenapa? Karena orang-orang Bethlehem gempar. Waktu Naomi datang, mereka langsung lihat Naomi datang. Saya yakin yang mereka gunjingkan itu apa? Keadaan Naomi yang berubah drastis. Waktu pergi dari Moab, waktu dadah, selamat tinggal, bye-bye. Ya, Naomi cantik luar biasa. Tapi sekarang waktu datang, mereka lihat Naomi yang berubah. Pahit. Mungkin face-nya udah berubah, sinar matanya berubah, visinya berubah, terutama rohaninya berubah. Pahit. Dia berkata apa? Tuhan telah melakukan yang pahit kepadaku. Artinya, Naomi bukan lagi orang yang mengucap syukur, justru apa? Pahit kepada Tuhan. Jadi sudah mulai ada jarak antara dia dengan Allah. Saudaraku, Tuhan tidak pernah salah. Tapi Naomi memandang salah. Inilah orang yang dalam keadaan khawatir, kemudian bersungut-sungut dan sebagainya, bisa mempersalahkan Tuhan menjadi kepahitan yang luar biasa. Ya, dan Naomi tidak punya damai sejahtera dengan Allah. Padahal damai sejahtera dengan Allah, ya, kontak dengan Allah itu kunci untuk kita bisa mengucap syukur. Saya akan baca sekarang Kolose 3 ayat 15. Surat Kolose pasal 3 ayat 15. Ya, kita perhatikan bagaimana hubungan antara damai sejahtera dengan Allah dengan mengucap syukur. Ya, saya bacakan begini. Kolose 3 ayat 15 sampai ayat 17, ya. Saya bacakan demikian. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Nah, lihat saudaraku di situ. Hendaklah damai sejahtera yang mana? Damai sejahtera Kristus. Waduh, kalau damai sejahtera Kristus itu luar biasa. Memerintah dalam hatimu. Artinya apa? Izinkan damai sejahtera Kristus menguasai diri kita. Memerintah. Ego kita ditaklukkan. Untuk itulah kamu telah dipanggil. Jadi kita bersama dipanggil ke GPDI Brisbane, ke LGBT Gold Coast. Untuk apa? Memiliki damai sejahtera Allah. Puji Tuhan. Jadi, kok saya belum memiliki damai sejahtera Allah, berarti saya belum
bisa memenuhi panggilan Tuhan itu. Dan kita lihat, untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Jadi kita lihat di sini, setelah ada damai sejahtera Kristus memerintah di sini, dalam hati kita, baru kita bisa bersyukur. Bersyukur, mengucap syukur. Alangkah indahnya ya, ketika dalam persekutuan, dalam ibadah, pertemuan bersama, dalam jemaat di Aussie, saudaraku, ya ada berucapan syukur selalu, itu akan membersihkan segala persungutan dan sebagainya. Ketika saya sebagai jemaat di tempat saudara misalkan, terus saya mengeluh kepada salah satu dari jemaat di tempat saudara, berkata begini, aduh, aku begini. Terus saudara menjawab, bersyukurlah, Tuhan baik, engkau masih bisa makan, bisa minum. Saya akan malu, benar nggak saudaraku? Saya akan malu. Dan akhirnya apa? Saya nggak akan lagi bersungut-sungut. Nah inilah saudaraku, jemaat akan mengucap syukur, dan akan diberkati luar biasa. Ya, puji Tuhan. Ayat 16. Ayat selanjutnya, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. 3 ayat ini semuanya ada kata mengucap syukur, give thanks. Ya, puji Tuhan, saudaraku. Jadi, kalau perkataan Kristus, firman Allah diam dalam kita, dan tadi lebih dahulu ada apa? Damai sejahtera Kristus itu, kita pun mengajar, menegur. Kayak tadi saya bersungut-sungut, saudara tegur saya, saudara ajar saya. Nah, inilah saudaraku, dengan menyanyikan mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Ada roh puji-pujian. Ingat, sertai apa? Mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Mengucap syukur itu mulai dari hati, saudaraku. Tetapi bukan cuma di hati. Harus diucapkan, terdengar. Karena itu jadi kesaksian. Ya, tapi mulai dari hati. Baik, saya baca ayat 17 sekarang. Dalam ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia. Oleh Dia itu apa? Karena Yesus kepada Allah Bapa kita. Jadi ucapan syukur itu atas dasar karena Tuhan Yesus. Jadi kalau saya mengucap syukur, bukan terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur Tuhan karena aku kuat. Tapi ingat dasarnya apa? Aku kuat karena Tuhan Yesus yang menguatkan. Ya, terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur, aku dicukupi. Ingat, kita dicukupi karena apa? Tuhan Yesus yang mencukupi kita. Puji Tuhan, saudaraku. Jadi dalam segala perkara, dalam perkataan maupun perbuatan, ucapan syukur. Ketika kerja, di hari-hari kerja kita, tetap mengucap syukur. Puji Tuhan, kalau saya buka toko misalkan, hari ini kok pelanggan yang datang kok sedikit, mengucap syukur. Oh, dalam mengucap syukur ada rahasia berkat yang luar biasa, saudaraku. Ya, baik. Saya akan maju lagi sekarang, saudaraku. Kita akan perhatikan mengucap syukur itu. Saya akan maju lagi, ya. Mengucap syukur adalah yang pertama tanda kehidupan. Tanda kehidupan. Jadi tadi saya mendorong agar semua jemaat, ya, baik di Brisbane, di Gold Coast semuanya biasakan mengucap syukur. Ini tanda kehidupan jemaat. Saya akan baca sekarang Yesaya 38 ayat 18 dan 19. Yesaya pasal 38 ayat 18 dan ayat 19. Saya bacakan ya, demikian. Kitab Yesaya 38 ayat 18 dan ayat 19. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu. Nah, kita lihat di sini, saudara, jelas sekali dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepada Tuhan, ya, dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Kita lihat, saudaraku, orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu. Saudaraku, orang yang menanti kesetiaan Tuhan tidak akan seperti keluarga Elimelech, Naomi.
maklon, kilion, lari dari masalah. Enggak. Tapi akan terus menanti-nanti, Tuhan, aku yakin, aku mengucap syukur, biarpun keadaanku sulit, tapi Engkau akan tolong aku. Nah, inilah saudaraku, orang dunia, orang mati nggak bisa seperti itu. Tapi saya yakin saat ini, kalau kita tetap menantikan Tuhan dalam kondisi tadi, ya, dalam doa, juga dalam puji-pujian, dikatakan meskipun situasi sulit, tapi kita tetap yakin Tuhan itu setia. Ya, Dia itu Allah kita yang Maha Kuasa. Nantikan kesetiaan Tuhan. Ayat 39. Saya bacakan ayat 39 ya dalam Yesaya 38, maaf, ayat 19, ayat 19. Yesaya 38 ayat 19, tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Jadi orang yang hidup, jemaat yang hidup, itu mengucap syukur dan senang bersaksi, menceritakan kemurahan Tuhan, menceritakan kesetiaan Tuhan kepada anak-anaknya. Saudaraku, di bawah kita ada generasi muda, ada generasi anak-anak dan sebagainya. Mari terus kita bersaksi tentang kemurahan Allah. Rupanya kalau begitu, saya jadi diingatkan dari ayat ini, sebagai orang tua jangan kita bersungut-sungut, bukan cuma di gereja, tapi di rumah pun demikian. Sehingga ada kesaksian bagaimana anak-anak melihat orang tua selalu mengucap syukur, mereka akan dibesarkan dalam roh pengucapan syukur. Ya, puji Tuhan. Yang kedua, mengucap syukur itu melipat gandakan berkat, melipat gandakan berkat. Ya, kita lihat ini contohnya dari Tuhan Yesus sendiri, saudaraku. Ya, kalau saya membaca dalam Yohanes 6 ayat 5 ya sampai 11. Yohanes pasal 6 ayat 5 sampai ayat 11. Saudara, kalau kita lihat di sini, Tuhan Yesus melakukan mujizat ya, 5 roti 2 ikan mencukupi ribuan orang. Tapi apa maksud Tuhan sebelum itu, saudaraku? Coba saya akan baca dulu. Yohanes 6 ayat 5, saya baca begini. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, untuk menguji Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jadi Tuhan itu seringkali mengizinkan ujian. Nah, saudara, jangan-jangan pagi ini sedang diuji Tuhan. Ayo, sedang diizinkan alami keadaan seperti sekarang, nggak enak, diuji. Bagaimana? Nah, kita lihat Tuhan tahu apa yang hendak dia lakukan. Dia tahu apa yang hendak dia lakukan, yaitu melipat gandakan roti dan ikan itu. Tapi Tuhan belum beritahukan, saudaraku. Saya yakin Tuhan pun akan lakukan perkara yang besar di GBDI Brisbane maupun di El Gibor, Gold Coast. Saya yakin, saudaraku. Nah, terus Filipus menjawab. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong roti saja. Ya, nah, saudara, kita lihat dalam ayat 7, ayat 7. Tetapi jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ini belum dibeli. Roti belum dibeli. Tapi Filipus sudah berkata apa? Tidak akan cukup. Tidak akan cukup. Jadi pesimis, saudaraku. Nah, saudara, kita lihat. Kita pun mengharap sesuatu. Dan itu mungkin belum diberikan. Tapi kita sudah apa? Merasa, nggak cukup itu nanti. Nggak bisa itu. Mana cukup? Jadi pesimis, saudaraku. Inilah, saudaraku, ya, yang bahaya sekali. Ayat 8, saya bacakan. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, ayat 9, ya, kita lihat, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nah, ini beda. Kalau Filipus tadi, itu roti 200 dinar itu belum buat beli roti. Roti belum ada. Tapi sekarang Andreas berkata apa? Ini sudah ada. Tapi cuma 5 roti, 2 ikan. Mana cukup? Jangan sampai, saudaraku, kita pun pesimis seperti kedua orang itu. Yakin Tuhan akan cukupkan di hari-hari ke depan nanti. Dan saat ini pun dengan apa yang ada pada kita, Tuhan mampu cukupkan kita. Seperti seorang janda
yang nggak punya apa-apa mesti bayar hutang, ya, dengan minyak dalam satu buli-buli, dan itu dituangkan, hanya bisa melimpah, dan dia jual minyak itu, dan ada sisanya, dan sebagainya. Ya, luar biasa. Nah, kita lihat, saudaraku, ini Andreas pun pesimis. Dengan sekecil ini mana bisa? Jangan sampai ada di antara kita yang pesimis. Aku cuma mampu begini. Aku cuma bisa begini. Apa yang bisa aku lakukan untuk Tuhan? Serahkan pada Tuhan. Serahkan skill kita, talenta kita pada Tuhan. Tuhan bisa lipat gandakan. Saya baca ayat selanjutnya, ayat 10. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki, banyaknya. Ayat 11, kita perhatikan. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, give thanks. Dengan yang kecil, 5 roti, 2 ikan. Roti itu pun roti jelai, kualitas bawah. Dan ia membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Jadi 5 roti, 2 ikan cukup. Dan kita membaca selanjutnya, saya tak usah baca ayatnya, tetapi kita tahu sisa 12 keranjang. Ada 12 murid, saudaraku. Mungkin kalau saya bayangkan, satu murid pegang satu keranjang. Nah, Yesus templak mereka lagi. Saya yakin murid-murid malu sekali, apalagi Filipus dan Andreas. Aduh, aku pegang satu keranjang. Seolah-olah Yesus berkata, ini kamu masing-masing, masing-masing, makanlah satu orang satu keranjang. Seolah-olah begitu. Berkat-berkat dari Tuhan seringkali membuat kita malu, tapi itu belakangan kadang-kadang. Aduh Tuhan, kenapa aku dulu bersungut-sungut? Kenapa pesimis? Benar nggak, saudaraku? Ya, jadi marilah mengucap syukur selalu. Berikut, saudaraku, mengucap syukur itu bisa menguatkan orang lain. Baik, saya akan membaca dalam kitab Kisah Rasul 27. Kisah 27, ayat 35 dan 36. Nah, satu ketika Paulus dalam sebuah kapal, dia akan dibawa ke Roma untuk alami hukuman mati. Nah, kita lihat, saudaraku, kapal itu angin sepoi-sepoi. Kemudian perahu itu berlayar. Paulus berkata begini, karena Paulus berkata, jangan terus jalan. Ada bahaya mengancam. Nanti akan ada karam dan sebagainya. Tapi orang-orang lebih percaya kepada panglima dan sebagainya. Ya, dan kita lihat kepada komandan di kapal itu. Paulus tidak dihiraukan, dan betul, kapal itu akhirnya terdampar, mulai kandas dan sebagainya. Dan kapal itu pecah dan sebagainya. Orang-orang dalam kapal itu mulai takut dan sebagainya, sampai 2 minggu ini mereka nggak makan. Saya baca sekarang, Kisah Rasul 27, ayat 35 dan ayat 36, dikatakan begini. Ya, saya mulai baca ayat 34, ayat 34. Ayat 34, karena itu, ya, dalam Kisah 27, ayat 34, karena itu aku menasihati kamu, supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Ayat 35, sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka. Memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Saya baca ayat selanjutnya, ayat 36. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Nah, kita lihat, saudaraku, di sini. Ketika kondisi porak-poranda di tengah kapal yang porak-poranda, saudaraku, ya, kita lihat Paulus punya keyakinan, karena tadi malam dia dikunjungi oleh malaikat Tuhan, utusan Allah, mengatakan bahwa orang-orang dalam kapal ini tidak akan binasa. Kapal itu akan pecah, tapi yang di dalam akan selamat. Nah, kemudian Paulus melihat, ya, orang banyak itu dalam kapal itu belum makan selama 2 minggu. Dan Paulus berkata, ayo makan. Tapi orang-orang nggak mau makan, karena apa? Takut. Benar nggak, saudaraku? Kalau saudara takut, bisa makan nggak kira-kira? Biarpun ada sajian kayak apapun di depan kita, nggak enak mau makan, khawatir dan sebagainya. Paulus ambil roti, dia mengucap syukur pada Tuhan, give thanks, dan memecah-mecahkannya, lalu makan.
Dan orang-orang yang melihat itu dikuatkan hatinya. Tadi kita melihat, saudaraku. Dan makan. Jadi ini semua karena apa? Paulus mengucap syukur. Tentu orang-orang itu ingat cerita Tuhan Yesus pun ketika terima 5 roti 2 ikan, mengucap syukur. Memecah-mecahkannya dan jadi berkat. Orang lain jadi kuat. Kalau seorang jemaat di dalam salah satu dari kita sedang lemah datang ke gereja, melihat yang lain-lain mengucap syukur dan sebagainya, saya yakin pulang gereja pun dia akan dikuatkan, saudaraku. Dikuatkan. Dan roti dipecahkan. Dan kalau saudara membaca ayat selanjutnya, dikatakan bahwa mereka yang dalam kapal itu ada 276 dan sebagainya. Artinya apa? Kenapa dituliskan itu kalimat itu? Sekian banyak dalam kapal itu. Rupanya diabsen kembali. Benar. Waktu masuk sekian, keluar pun sekian. Jadi benar firman Allah, tidak ada yang hilang. Tidak ada jiwa yang binasa. Puji Tuhan, saudaraku. Yang berikut, mengucap syukur juga menguatkan diri sendiri. Menguatkan diri sendiri. Saya baca Kisah Rasul lagi, 28, ayat 18. Kisah Rasul pasal 28, ayat 18. Baik, kita perhatikan demikian. Ya, saudara, dalam Kisah Rasul pasal 28, ya, saya bacakan begini ya. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun kepadaku yang setimpal dengan hukuman mati. Ya, baik. Saudaraku, kalau kita perhatikan di sini, saudara, maaf, saya salah tulis ayatnya. Ya, nah, tapi dalam kitab ayat 15, ayat 15. Ya. Kisah Rasul 28, ayat 15. Saya bacakan ya. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ihwal kami, dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Appius dan Tres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka itu, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Paulus di bagian akhir mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Paulus dalam keadaan diadili. Di ujung maut, saudaraku. Tapi dia masih tetap bisa mengucap syukur kepada Allah. Lalu, kuatlah hatinya. Nah, inilah, saudaraku, kenapa Tuhan berkata, mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah. Hendaklah kamu bersyukur. Rupanya ada rahasia berkat-berkat dalam pengucapan syukur itu, saudaraku. Ya, nah, orang yang mengucap syukur pun akan akan memiliki ini keadaan yang baik. Rohani yang baik, mental yang baik. Saudara, tadi saya katakan, untuk mengucap syukur di tengah keadaan yang sulit itu suatu perjuangan. Tapi untung sekali, kita punya Tuhan Yesus. Kita punya Tuhan. Jadi, saya mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian, mintalah pertolongan Tuhan untuk kita menjadi orang yang suka mengucap syukur, melekat dengan Tuhan, saudaraku. Hasilnya apa, saudaraku? Orang yang suka mengucap syukur itu akan positive thinking. Akan berpikiran positif. Sebaliknya, kalau saya negatif, segala sesuatu yang baik pun akan saya nilai negatif. Curiga. Gampang curiga. Dan itu akan membuat hati ini merana sendiri. Tapi ketika mengucap syukur, biarpun ada orang yang mungkin tidak enak pada kita bersyukur, terima kasih Tuhan, ini ujian buat aku. Nah ini, kita bisa berjiwa besar. Ada contoh dalam Alkitab, saudaraku. Ya, contohnya demikian, Yakub dan Esau. Kita tahu, Yakub sudah mengambil hak kesulungan Esau. Dan memang itu karena Esau sudah menjualnya, sah. Namun Esau tidak terima. Esau marah. Dan dia berniat hendak membunuh Yakub. Akibatnya apa? Yakub lari dari kemah itu. Yakub lari dari orang tuanya dan pergi sekitar sampai 20 tahun lebih, saudaraku. Yakub ada di rumah Laban dan satu waktu dia pulang. Allah berkata, Yakub, kamu pulang sekarang. Ketika Yakub pulang, udah dekat ke daerahnya dulu, satu hal yang dia takuti siapa? Esau. Esau. Bagi Yakub, Esau ini kayak setan, saudaraku. Serem, saudaraku. Dia takut sekali.
Ya, kalau saudara nanti membaca dalam kitab itu Kejadian ya pasal 32, 33, Yakub takut sekali. Dan kemudian dia berdoa, semalam-malaman berdoa, melekat dengan Tuhan, bergumul dengan Allah. Sampai malaikat berkata, lepaskan aku, fajar udah menyingsing. Tapi Yakub berkata, aku tak mau lepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Nah ini kita lihat. Saudaraku, esoknya Yakub jalan udah berubah. Timpang, saudaraku. Yakub tidak kuat seperti dulu lagi. Artinya apa secara rohani? Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang berkuasa dalam diriku. Ya, puji Tuhan. Dan ketika ketemu Esau, saudaraku, menjelang ketemu Esau, Yakub berikan persembahan-persembahan. Berikan yang terbaik. Saya heran lihat kakak adik ini. Dulu rebutan hak kesulungan. Sekarang, puluhan tahun kemudian, saling memberi. Esau nolak, jangan. Yakub bilang, biar aja. Ya, sekarang rebutan memberi, saudaraku. Ya, nah kita lihat salah satu ayat dalam kitab Kejadian 33 ayat 10. Coba kita akan perhatikan kitab Kejadian pasal 33. Saya akan membaca dalam ayat 10 itu bunyi ayat itu sangat luar biasa buat saya, saudaraku. Ya, Kejadian pasal 33 ayat 10 demikian. Ketika ayat 9, Esau berkata, aku punya banyak adikku, pegang aja apa yang ada padamu, tidak usah kasih apa-apa kepadaku. Ayat 10, tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Dan engkau pun berkenan menyambut aku. Nah, lihat saudara, kita perhatikan di sini. Yang Yakub takutkan rupanya nggak terjadi. Dulu Yakub takut kalau ketemu Esau dia akan dikejar, dipukul, dibunuh, dianiaya untuk balas dendam. Ternyata sekarang apa? Esau menyambut Yakub. Dan Yakub berkata, Tuanku terima aja semuanya ini. Karena aku memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Oh, luar biasa. Padahal, maaf ya, Esau itu penuh bulu, saudaraku, wajahnya berbulu. Dan Esau itu seorang petualang. Orangnya keras, saudaraku. Secara fisik, tentunya Esau itu mungkin menyeramkan, saudaraku. Dan ingat, bagi Yakub dulu tuh, wajah Esau seperti wajah apa? Maaf aja ya, kayak wajah setan, saudaraku. Yakub takut sekali. Tapi sekarang berubah. Melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Kok bisa berubah? Rupanya rahasia perubahan itu apa? Di hati Yakub, dulu dia pandang Esau negatif, setan. Tapi sekarang dia pandang Esau positif, wajah Allah. Bapak Ibu Saudara, bagaimana sekarang? Melihat wajah sesama kita, apa lihat wajah setan atau wajah Tuhan? Mungkin orang-orang itu belum masuk gereja. Mungkin mereka orang melawan Tuhan. Tapi ingat, mereka juga ciptaan Tuhan. Ada wajah Allah yang belum dipulihkan, saudaraku. Ya, semuanya milik Allah. Nah, kita lihat rahasia perubahan itu apa? Karena Yakub sudah melekat dengan Tuhan tadi malam. Di Peniel itu, saudaraku. Di Peniel, Yakub melekat dengan Tuhan, bergumul dengan Allah. Dan Peniel artinya wajah Allah. Itu arti Peniel. Maka pengalaman Peniel itu tidak bisa pergi dari Yakub. Dia lihat Esau serasa melihat wajah Allah. Ini gambar Allah. Harus dipulihkan. Ya. Dan ada damai, mereka berciuman, dan sebagainya. Indah sekali, saudaraku. Ya. Baik. Sebelum saya akhiri firman Allah, sekarang mengucap syukur seperti apa yang Tuhan inginkan. Mengucap syukur itu gampang. Terima kasih Tuhan. Tapi coba kita lihat beberapa ayat untuk mengakhiri firman Allah ini. Kita akan melihat kitab Ibrani 13 ayat 15. Kitab Ibrani pasal 13 ayat 15. Ya. Saya akan bacakan kitab Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia, nah sekali oleh Tuhan Yesus, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Sekali lagi, sebab itu marilah kita oleh Dia,
oleh Yesus, bukan oleh kekuatanku, bukan oleh skillku, oleh apa, tapi senantiasa kita mempersembahkan korban syukur kepada Allah oleh Dia, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi rupanya syukur, give thanks yang kita berikan pada Tuhan itu harus berupa korban. Berupa korban. Nah, berupa korban itu apa? Korban itu berarti ada sesuatu yang dikorbankan, dikeluarkan dari diri kita, dicurahkan. Berarti ucapan syukur bukan cuma di mulut, tapi dari hati yang melimpah. Merendahkan diri. Ada nyawa yang dicurahkan di situ. Dalam nyawa itu ada kehendak dan macam-macam. Dicurahkan, saudaraku. Tuhan, aku mengucap syukur, Tuhan. Nah, itu dari hati kita, saudaraku. Kita lihat sambung dengan kitab Mazmur pasal 50. Mazmur 50 ayat 14 dan ayat 23. Ya. Kita lihat kitab Mazmur pasal 50 ayat 14. Saya bacakan begini. Mazmur pasal 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sekali lagi ya, di sini dari Mazmur Asaf mengatakan persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Saya baca lagi ayat 23. Ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadamu. Indah sekali ayat ini. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ada pencurahan kehendak, ada pencurahan ide, dan sebagainya. Tuhan, ini yang aku persembahkan padamu. Ucapan syukur, Engkau yang berbuat baik kepadaku. Itu memuliakan Allah. Dan kita disebut orang jujur. Tidak mencuri kemuliaan Allah. Dan siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Artinya apa? Kalau kita menaikkan syukur sebagai korban ucapan syukur, Tuhan akan demonstrasikan keselamatan, pertolongan diperlihatkan kepada kita. Artinya kita mengalami banyak perkara yang indah dari Tuhan. Ya, puji Tuhan, saudaraku. Indah sekali. Baik, saudaraku, saya akan akhiri dengan contoh bagaimana orang yang mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, dalam kitab 2 Samuel 23 ayat 14 sampai 17. Ini ayat terakhir 2 Samuel 23 ayat 14 sampai ayat 17. Ya, ini ketika Daud dalam pelarian, satu waktu dalam pelarian, saudaraku, saya bacakan begini. 2 Samuel 23 mulai ayat 14. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung, dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya kepada Tuhan sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya dalam ayat 17, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya dan tidak mau yang meminumnya? Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Nah, saudaraku, Daud punya angan-angan, aku kok pengen minum air dari sumur di Betlehem, dekat pintu gerbang Betlehem. Masalahnya apa? Antara Betlehem dengan tempat Daud sekarang ini ada satu lembah. Dan lembah itu disebut lembah Refaim, artinya lembah raksasa-raksasa. Dan di situ ada orang-orang Filistin sedang berkemah. Untuk mengambil air dari sana, tidak mungkin rasanya. Secara manusia tidak mungkin. Tapi 3 orang pahlawan Daud menerobos barisan Filistin, dalam tanda kutip, hanya untuk mengambil air dari Betlehem. Mereka menerobos dan pulang lagi, terobos lagi, dan diberikan pada Daud. Tuanku Daud, inilah Tuhan. Nah, mereka memberikan kepada Daud karena kasih pada raja mereka, Daud. Tapi apa yang dilakukan? Daud terima air itu, 3 pahlawan tadi pengen melihat Daud minum air tersebut.
ternyata Daud tidak mau meminumnya. Dia curahkan sebagai apa tadi? Korban curahan atau korban persembahan minuman. Daud mengucap syukur, dijauhkan aku minum. Bukankah ini darah orang-orang ini? Darah ketiga orang itu. Saudaraku, air itu tidak menjadi darah. Tidak. Tapi Daud katakan dalam air itu ada darah apa? Ada nyawa. Nah inilah. Jadi persembahan tiga orang itu ibarat persembahan syukur kepada Daud. Dengan pencurahan nyawa. Dan Daud tidak meminumnya tapi dipersembahkan kepada Allah. Ini hanya layak untuk Tuhan. Semoga kiranya apa yang kita lakukan dengan mengucap syukur itu akan layak di hadirat Allah. Tuhan senang. Saya tidak panjangkan firman Allah. Tapi sekali lagi saudaraku, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada saudara kembali. Puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya.